Halo teman-teman, bertemu lagi di channel ini di Travel ID. Balik lagi di stasiun Manggarai teman-teman. Udah lama saya nggak ke stasiun Manggarai ini teman-teman ya. Di sore hari ini, di hari Kamis tanggal 6 Juni 2024. Di awal video ini saya memperlihatkan Balai Yasa Manggarai ya. Berbagai kereta yang sedang mengalami maintenance di sini cukup banyak ya teman-teman, dan area Balai Yasa ini cukup luas. Apakah nanti ada perbaikan di Balai Yasa ataupun di upgrade Balai Yasanya? Oh, saya nggak tahu. Yang penting stasiun Manggarai ini dulu diselesaikan untuk upgradingnya teman-teman. Di jalur 12 dan jalur 11 ini yang ke arah Bogor di sore hari ini, yang kebanyakan rangkaiannya saat ini masih menggunakan 8 stand formasi. Sayang sekali ya teman-teman, semoga untuk teman-teman yang sering menggunakan line Bogor untuk diberikan kesabaran yang lebih, karena menunggu keretanya sekarang cepat sama seperti biasanya, cuman stand formasinya berkurang. Semoga nanti ada rangkaian baru dari Inka yang segera bisa beroperasi, ataupun rangkaian baru yang dari China. Ini saya di lantai atas ya teman-teman ya, untuk memperlihatkan ke teman-teman update stasiun Manggarai kali ini. Di sore hari ini pekerja bisa dibilang nggak ada ya teman-teman. Apakah pekerjaannya dirubah jadi malam hari, saya nggak tahu. Tapi untuk pergerakan pekerjaan ini nggak ada sama sekali ya teman-teman di sore hari ini. Apakah pekerjaannya memang digeser malam hari, saya nggak tahu. Sampai mana kemajuan stasiun Manggarai? Pokoknya saksikan konten ini sampai selesai ya. Kalau teman-teman nggak tahu saya sering update stasiun Manggarai, biasanya teman-teman belum subscribe. Yang belum subscribe, subscribe ya teman-teman, agar channel ini kedepannya agar lebih baik lagi. Di jalur 11 ini teman-teman, biasa untuk teman-teman yang ke arah Bogor biasanya transit di jalur 11 ini nih teman-teman, untuk menunggu kereta dari arah stasiun Cikini ke arah Bogor. Pokoknya saksikan konten ini sampai selesai, sampai mana kemajuan di stasiun Manggarai ini. Nah teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung lihat dari arah stasiun Tebet ataupun Dipo Bukit Duri ke arah stasiun Manggarai. Kita lihat percabangan untuk double track dari arah stasiun Jatinegara, stasiun Matraman ke arah Manggarai. Bisa teman-teman lihat nih dari video ini, saya perlambat sepersekian detik ya teman-teman ya, biar teman-teman bisa melihat kalau di sini memang pekerjaannya, proyeknya ini sepertinya sedang terhenti sebentar. Apakah nanti pekerjaannya malam, saya nggak tahu, karena pas saya pulang malam pun pekerjaannya juga cukup minim ya, nggak banyak. Tapi bisa teman-teman lihat itu untuk jalur double track untuk ke jarak jauh yang ke arah stasiun Jatinegara sudah tersambung, hanya menyisakan girder yang belum tersambung ke arah stasiun ataupun ke arah Dipo Bukit Duri ya. Nanti ada jalur Baduk di situ di atas. Jalur yang ke arah Bukit Duri itu belum tersambung nih teman-teman. Dan untuk box girder yang di jalur atas itu juga belum semuanya terpasang box girdernya. Jadi hanya box girder yang sekiranya itu penting. Apakah nanti untuk jalur ke jarak jauh ataupun untuk kereta hanya yang melintas langsung di stasiun Manggarai ini jalur atas. Tapi kalau menurut saya, karena jalur atas ini dari sisi sebelah utaranya ini teman-teman itu kan terminus ya, jadi tidak tersambung dengan jalur yang di kini. Kemungkinan tidak ada kereta yang melintas langsung di atas ini teman-teman. Jalur di atas itu hanya untuk komuter. Mungkin ada case tertentu yang bisa melintas langsung di stasiun Manggarai di jalur atas. Tapi bisa teman-teman lihat ini belum ada kemajuan yang cukup berarti.
nanti untuk calon peron KA jarak jauh ya teman-teman. Menurut rencana sih tahun 2025 akan dioperasionalkan, tapi belum tahu ya. Menurut isu yang beredar katanya keberangkatan KA jarak jauh masih tetap di stasiun Gambir ya, tidak mengalami perubahan dari ke stasiun Manggarai ini. Jadi belum tahu kepastiannya kapan untuk perpindahan dari stasiun Gambir ke arah stasiun Manggarai untuk KA jarak jauhnya. Tapi untuk kereta jarak jauh dari stasiun Pasar Senen itu tetap di stasiun Pasar Senen, tidak dipindah ke stasiun Manggarai. Karena masih banyak pertanyaan di kolom komentar yang menanyakan apakah keberangkatan dari stasiun Pasar Senen akan dipindah ke Manggarai? Jawabannya tidak. Hanya KA-KA eksekutif atau KA-KA unggulan yang nanti dipindah ke stasiun Manggarai menurut rencana sebelumnya. Apakah nanti ada perubahan? Saya belum tahu. Jalur 2 tujuan Kampung Bandan, jalur 2 tujuan Tanah Abang, Duri Anggrek, jalur berangkat selanjutnya, jalur 1 tujuan Anggrek, Kampung Bandan, Kemayoran Jatinegara. Jalur 1 yang akan diberangkatkan terlebih dahulu jalur 1. Nah, ini teman-teman, sisi selatan stasiun Manggarai ya udah tersambung nih ke arah stasiun Matraman, ke arah stasiun Jatinegara di jalur double track Manggarai hingga stasiun Cikarang. Nah, ini udah tersambung nih teman-teman. Nanti untuk KA jarak jauh ini jalurnya di depan kita ini nih teman-teman nih ya. Nah, peronnya emang lebih menjorok ke selatan dibanding peron untuk KA komuter lain. Kenapa? Karena untuk penggunaan stand formasi yang lebih panjang di KA jarak jauh. Kemungkinan ya teman-teman, bisa mungkin nanti seperti panjangnya KA Kertajaya, bisa jadi ya. Siapa tahu nanti Argo Bromo Anggrek menggunakan rangkaian 14 ataupun 13 seperti KA Kertajaya. Sebenarnya makin panjang, cuan untuk PT KAI jauh lebih besar ya dibanding peron ataupun penggunaan hanya 10 rangkaian ataupun 10 stand formasi seperti saat ini. Sama dengan KA komuter lain yang kalau bisa sih untuk jalur Bogor dibuatlah 12 stand formasi apabila nanti kereta-kereta dari Inka ataupun yang impor dari China itu sudah berdatangan. Karena ya minat untuk naik transportasi umum, transportasi publik sekarang semakin tinggi seiring berjalannya perbaikan di sisi PT Kereta Api Indonesia. Itu merupakan suatu efek yang cukup baik karena kesadaran masyarakat untuk menggunakan transportasi publik ataupun transportasi berbasis rel itu semakin tinggi saat ini. Tidak menutup kemungkinan nanti KA jarak jauh pun minatnya akan jauh lebih tinggi karena bisa teman-teman tahu sendiri harga tiket pesawat itu cukup mahal saat ini. Jadi tidak salah apabila peron di depan kita ini untuk KA jarak jauh ini nanti jauh lebih panjang. Untuk peron di depan sana peronnya itu belum disambung ya teman-teman. Seperti yang tadi saya bilang, masih membutuhkan waktu lagi. Entah kapan nanti disambungnya yang depan ini peronnya ya teman-teman ya, masih terputus di situ tuh teman-teman. Dan biasanya ada pekerja di sini. Saat ini sudah sore hari, udah pukul 5, tapi tidak ada shift pekerja sedikit pun. Apakah konsentrasinya hanya malam hari? Saya juga nggak tahu ya teman-teman. Kalau saya perhatikan malam hari pun tidak banyak aktivitas pekerja di jalur ini teman-teman, di jalur atas. Apabila ada, pasti ada alat-alat berat ataupun lain sebagainya. Di sini nggak ada teman-teman ya. Oke teman-teman, di sore hari ini di hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sampai di sini saya bisa update di stasiun Manggarai ya teman-teman. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan di konten ini. Ini saya konsentrasi di lantai atas di stasiun Manggarai. Sampai jumpa ya teman-teman di konten-konten kami
berikutnya. Kemungkinan nanti di hari Minggu saya akan update LRT Jakarta yang akan saya update setiap hari Minggu. Akan update pembangunan stasiun Rawamangun yang saat ini sedang progres pembangunan. Sampai jumpa teman-teman. See you. Bye-bye.